Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pancasila. Di sini kami ingin memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wilbert Endra Martok Tarensiaan dengan NIM 09251086 dari Teknik Perkapalan. Saya Muhammad Ridengar Saputra dengan NIM 09251092. Saya dari program studi Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Glovani Jennifer Kalmata dengan NIM 09251080 dari program studi Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Piatoden dengan NIM 09251083 dari Prodi Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Cika Nasari dengan NIM 09251095 dari Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Suarman, NIM 09251077 dari program studi Teknik Perkapalan. Dan terakhir ada saya Charlie Corneri Kala 09251074 dari Prodi Teknik Perkapalan. Faktor kelalaian pihak Pertamina terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Para minyak di Teluk Balikpapan mengakibatkan dampak yang sangat besar. Kita ke informasi selanjutnya, pembersihan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur masih dilakukan hingga hari ini. Petugas gabungan menggunakan cairan kimia untuk membersihkan tumpahan minyak. Pembersihan kali ini fokus ke area pemukiman penduduk yang berada dekat dengan Teluk Balikpapan, tepatnya di Kelurahan Kampung Baru Ulu, Balikpapan. Tumpahan minyak yang masih menggenang dibersihkan dengan menyemprotkan cairan kimia. Sementara itu, Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion atau P3E Kalimantan hingga kini masih mendata kerugian masyarakat akibat peristiwa ini. Untuk ganti masyarakat dan tuntutan perdata nanti akan ditangani oleh KLHK. Tim KLHK sebenarnya sudah bekerja sejak hari Minggu yang lalu untuk menghitung semua itu terlepas dari penyebabnya apa, tapi bahwa ini telah merugikan habitat masyarakat sebenarnya kami sudah bekerja untuk itu. Tim masih dilakukan. Dan kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud. Pak Rahmat, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Pak Rahmat, ini perkembangannya serta penanganan kasus tumpahan minyak ini seperti apa Pak sampai saat ini? Si banyakkah nelayan yang akhirnya tidak melaut? Ya, penanganan sekarang untuk penanganan limbah masih dalam progres kita Mbak, bersama dengan tim yang dibentuk kemarin yang diketuai oleh KSOP Balikpapan. Jadi bersama dengan teman-teman sekarang masih progres kita pengerjaan untuk fokus terhadap pembersihan tumpahan minyak yang ada di sekitar pesisir Teluk Balikpapan. Dan adapun nelayan memang ada beberapa nelayan yang tinggal di daerah perkampungan atas air ya, karena mungkin menjadi tempat tumpahan minyak itu, sehingga ada beberapa nelayan yang tidak bisa melaut karena diakibatkan perahunya juga penuh dengan sisa limbah dengan tumpahan minyak yang tertumpah di sekitar pesisir laut Balikpapan, Mbak. Baik Pak Rahmat, pembersihannya sampai saat ini sudah berapa persen, Pak? Ya, alhamdulillah kemarin juga dari pernyataan dari teman-teman dalam ini pimpinan KSOP Balikpapan yang memimpin dalam tugas ini itu menyampaikan bahwa 4 hari ke depan, insya Allah 4 hari ke depan pembersihan laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak di Balikpapan insya Allah akan clear begitu Mbak. Oke, kemudian Pak, minyak ini merupakan milik Pertamina. Apakah Pertamina sudah melakukan konfirmasi dengan pihak wali kota atau pemerintah kota Balikpapan? Kemudian siapa yang akhirnya nanti bertanggung jawab atas ini Pak? Oke Mbak, tadi kami juga sudah mendapat juga konferensi pers hari yang dilakukan oleh Pertamina, bahwa tumpahan minyak itu informasi memang itu berasal dari milik Pertamina yang ada di pipa di bawah laut, kebocoran pipa di bawah laut. Dan kemudian penyebabnya juga ini masih tahap untuk penyelidikan bersama dengan teman-teman tentunya. Yang jelas Pertamina sudah menyampaikan bahwa tumpahan minyak itu adalah milik Pertamina, Mbak. Oke, ini artinya nantinya akan ada tanggung jawab ganti rugi berupa material dari pihak Pertamina? Iya, kita nanti lihat nanti ke depannya, biar kita berikan kepada teman-teman dalam hal ini pihak terkait untuk menyelidiki permasalahan ini. Tapi kami sebagai pemerintah kota dan bersama jajaran kami, bersama dengan tim tentunya fokus terhadap bagaimana penyelesaian dan cepat
teratasi limbah atau tumpahan minyak yang ada di sekitar pesisir Laut Balikpapan, Mbak. Oke, Pak Rahmat, sebelumnya menginformasikan begitu bahwa pembersihan dilakukan oleh TNI dan juga tim yang diutus begitu dari pemerintah kota. Pertamina sendiri ikut bertanggung jawab untuk membersihkan ini, Pak? Iya, sejauh ini Pertamina juga udah mengerahkan armada kapalnya yang di laut ya dengan oil bomb, kemudian beberapa unit kapal yang menyedot juga tumpahan-tumpahan minyak yang masih ada di sekitar Laut Balikpapan, dan kemudian juga terjun langsung juga memberikan juga bahan-bahan untuk menetralisir tumpahan-tumpahan minyak yang sudah masuk di perkampungan warga, Mbak. Oke, Pak Rahmat, sampai sekarang kerugiannya sebesar apa, Pak, dengan tumpahan minyak ini? Secara materi kita belum tahu ini kerugian materinya. Yang jelas ada satu kapal yang terbakar, kapal kargo muatan batu bara, yang mungkin disebabkan oleh tumpahan itu. Secara menyeluruh, kami juga belum dapat informasi kerugian secara materi. Tapi kalau secara lingkungan yang jelas pasti akan berdampak terhadap ekosistem yang ada di laut, terkhusus yang ada di pesisir laut pantai Balikpapan, begitu, Mbak. Oke, Pak Rahmat sebelumnya menginformasikan apabila nanti 4 hari ke depan pembersihan sudah selesai dilakukan, sudah 100% dilakukan, apakah ini artinya masa tanggap darurat lingkungan selama 14 hari ke depan akan di-stop atau seperti apa, Pak Rahmat? Iya, kita akan lihat progresnya. Kalau memang udah 4 hari ke depan itu udah kita nyatakan clear and clean semua, Mbak, ya tanggap darurat pasti kita akan cabut, begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Rahmat. Mas. Tumpahan minyak Pertamina di Teluk Balikpapan sejak pekan lalu telah menyebabkan 20.000 hektar area tercemar, bahkan 34 hektar tanaman mangrove di Karyangau, Balikpapan ikut terkena dampak tumpahan minyak. Di lokasi lainnya 6.000 tanaman dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air Margasari juga tercemar. Pencemaran juga telah menyebabkan seekor pesut mati. Selain itu 4 kawasan terumbu karang rusak. Dan setidaknya ada 5 kawasan padang lamun terancam mati. Sementara bagi warga sekitar, tumpahan minyak di perairan menyebabkan 162 nelayan tidak bisa melaut. Dan tak hanya itu, warga di Balikpapan dan Penajam Pasir Utara juga kini terancam krisis air bersih.